Saya mau tanya, yang pernah umroh atau haji yang pernah sampai ke Gua Hira siapa? Kalau Pak Haji Sofyan sudah pernah sampai ke, ya. Tapi yang lain yang pernah umroh sudah ada pernah sampai ke Gua Hira? Nah, sudah, alhamdulillah. Nah, itu kan banyak orang pergi ke sana tiap tahun, bahkan juga tiap bulan ada yang ke sana. Tapi yang sampai ke sana juga itu tidak semuanya. Tidak semuanya sampai. Karena di sana tergantung hidayahnya orang, atau diberikan pada saat di sana dia ingat, oh saya mau ke Gua Hira, oh saya mau berziarah ke sini. Nah, itu bukti bahwa betapapun kita berusaha, tapi tetap ada yang namanya perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Ya, jadi kita biasa kalau berbeda. Berbicara tentang langit 7 susun, ada yang menarik. Kalau kita buka Al-Quran, itu ada di surah yang sangat luar biasa, surah 71 ayat 15. Alam tara kaifa khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit 7 susun? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit 7 susun? Adakah yang pernah berpikir sampai di sana? Kan yang banyak kita pikir bagaimana bisa dapat uang, bagaimana saya kerja, bagaimana saya makan. Kebanyakan yang dipikir orang seperti itu. Jarang yang memikirkan tentang langit 7 susun itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba maha itu menciptakan langit ini. Ya. Jadi bukan langit 7 lapis ya. Kalau lapis itu ke bawah. Nah, yang ke atas itu susun. Nah, makanya bumi itu yang 7 lapis. Kalau langit dia adalah 7 susun. Tapi kita akan berbicara secara spesifik. Kita akan berbicara tentang langit 7 susun menurut tarikat, langit 7 susun menurut syariat, langit 7 susun menurut atau sesuai dengan arti hakikat, lalu langit 7 susun dalam arti ma'rifat. Nah, ini kan sudah mulai aneh-aneh. Kalau langit 7 susun diartikan sebagai tarikat, itu dia 7 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu. Mulai dari Ahad, Senin sampai Sabtu. Nah, itu kan bahasa Arab. Ahad itu artinya satu. Tapi kita sebut dengan minggu. Ya, minggu. Jadi dia 7 hari dalam seminggu. Ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Makanya hari-hari itu orang yang mengerti tentang hari. Kalau sekarang kita bilang, kenapa ada orang tidak mau pergi hari Sabtu? Berkatalah tuh orang yang tidak paham, dia bilang itu bid'ah. Itu pasti ngarang-ngarang, tidak ada. Padahal dia tidak memahami bagaimana asal usul penciptaan hari. Kenapa ada hari Ahad, kenapa ada hari Senin, kenapa ada hari dan seterusnya. Dia tidak tahu. Sehingga dia berkata, orang tua dulu kita kalau mau pergi, dia bilang, nah jangan dulu pergi kalau hari ini. Kenapa? Itu ada. Padahal pada hari itu mungkin pernah ada kejadian di keluarganya. Di keluarganya mungkin kalau hari Selasa pernah ada kejadian mengerikan. Mungkin keluarganya ada yang meninggal banyak dan sebagainya, atau sering sakit. Makanya hari itu tidak mau dia pergi. Nah, itu semua tidak ada ada sebab, bukan sebab. Iya, bukan sebab. Sehingga ada juga namanya zikir hari. Ada orang zikirnya kalau hari Ahad lain, hari Senin lain, hari Selasa lain,
hari Rabu lain, hari Kamis lain, hari Jumat lain, hari Sabtu lain. Semua ada dia zikirkan. Di samping zikir yang memang sudah dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Kalau selesai sholat fardu, misalnya baca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Itu sudah paten dari Rasulullah SAW. Ya. Tetapi orang-orang yang ma'rifatullah, dia punya zikir-zikir tersendiri setiap hari. Jadi dia berzikir setiap saat dan setiap hari ada zikirnya. Sehingga kenapa? Dia dalam beraktivitas semuanya dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berbuat kecuali ada ingin meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kita mengkaji jauh lebih dalam tentang hari-hari, gampang Bapak bisa cari. Bapak bisa buka di YouTube kalau tidak mau cari buku-buku. Tinggal kita klik ada apa dengan hari Ahad menurut Islam. Menurut Islam, jangan menurut bukan Islam, karena kalau bukan Islam pasti kita diarahkan ke agama lain, mungkin ke negara-negara Eropa sana, ya, negara Eropa sana. Oleh karena itu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya sampaikan bahwa kalau diartikan secara syariat, dia adalah 7 hari dalam seminggu. Kalau diartikan secara tarekat tadi, kalau diartikan secara syariat, dia adalah 7 bintang di langit. Kalau diartikan secara hakikat, dia adalah 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan kalau diartikan secara ma'rifat, itu adalah hati atau roh kita. Inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Ya, ini yang ingin kita tahu kenapa ya hakikatnya, sehingga kita mau belajar tentang langit 7 susun. Ya. Ternyata yang menyusun hati kita, roh kita itu adalah ada 7 hal. Ya, ada 7 hal. Ya. Yang pertama adalah dia disusun oleh niat. Yang kedua pikiran. Yang ketiga akal. Yang keempat perasaan. Yang kelima penglihatan. Yang keenam adalah pendengaran. Yang ketujuh adalah kata-kata. Kalau ini sinkron Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya baik, ya, niatnya baik, pikirannya baik, kemudian akalnya baik, kemudian penglihatannya baik, kemudian pendengarannya baik, kemudian kata-katanya baik. Inilah orang yang sempurna. Inilah yang sempurna. Inilah yang membentuk yang namanya hati. Jadi hati secara hakikat, ya, bukan hati organ. Ya, kalau organ hati ada di dalam tubuh kita. Tapi hati secara hakikat yang saya maksud yang membentuk itu tadi 7. Niat, kemudian pikiran, kemudian akal, kemudian perasaan, kemudian penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian kata-kata. Bapak bisa menilai sendiri. Kira-kira saya ini hatinya baik. Apakah setiap saat niatnya baik? Ini kan tanda tanya. Tidak semua kita ini niatnya baik. Iya, saya pernah mendengar
di berbagai pertemuan, hampir semua masjid pengurusnya itu tidak akur. Tidak akur. Bendahara dan ketua berbeda. Apa yang membedakan? Niat. Niat. Makanya sering kita dengar ada orang hatinya busuk. Itu bukan di dalam organ itu hatinya rusak, bukan. Tapi dirusak oleh itu tadi yang 7 itu. Makanya yang menentukan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Kalau niat baik pasti dapat pahala, tapi kalau berniat jahat, ya insya Allah pasti dapat dosa. Kita belajar niat saja dulu. Kalau tiap pagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berniat baik, maka luruslah. Makanya kejahatan itu terjadi ditentukan oleh 2, ada niat, ada kesempatan. Jadi kalau orang mau berbuat jahat lalu tidak ada niatnya, itu disesuaikan dengan sikon. Kalau toh ada yang tiba-tiba itu mungkin ya pengaruh setan yang luar biasa. Ya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cobalah, kalau kita ingin hatinya baik, maka coba niat itu diperbaiki. Niat. Jangan coba-coba berniat jahat. Nanti kalau ada kesempatan lewat istri yang cantik sekali saya lihat, bisa saya gombal. Itu orang rusak itu hatinya. Rusak. Itu baru niat. Semua yang 7 tadi itu connect. Kalau niatnya sudah rusak, pikirannya pasti melayang-layang dia. Layang-layang. Kalau sudah pikirannya melayang-layang, mulai perasaannya bermain. Barangkali kalau saya peluk ini barangkali enak. Barangkali kalau saya pegang. Terus akalnya timbul akal busuk. Kalau niat jahat, akal main juga. Dia akan akal-akal dari iblis yang datang bisikan iblis. Sudah itu penglihatan matanya. Makanya nanti kalau di akhirat itu yang paling dikubur yang paling duluan hancur itu mata. Karena terlalu banyak melihat. Astagfirullahaladzim. Sumber dosa luar biasa itu di matanya. Karena kalau niat dibilang dosa, dia bilang ini barang bagus. Tidak dilihat kelihatan. Dilihat dosa. Tak kalah lihat nih, astagfirullahaladzim. Udah itu pendengaran. Telinga. Jarang orang menangis ini pendengarannya. Makanya tukang gosip banyak dosanya. Karena telinganya nggak pakai dari semana-mana, mendengar. Nanti dia kumpul. Setelah dia dengar di sana dikumpul, dia dengar dari sana dikumpul. Nanti keluar menjadi kata-kata. Apa yang disampaikan di sana tidak 100% sama dengan yang disampaikan. Mungkin yang ditambahnya banyak. Karena kalau mengirim uang untuk orang, ya jarang lebih. Tapi kalau mengirim kata-kata atau berita, biasanya lebih. Di sana cuma judulnya selingkuh, tapi sampai di sini sudah banyak. Selingkuh dengan siapa? Istrinya siapa temannya? Akhirnya lebih. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ini telinga. Kemudian
kemudian kata-kata. Kata-kata juga begitu. Yang keluar dari mulut kita itu harus ditapis, ya, harus ditapis. Mulutmu adalah harimau, itu dia. Kenapa orang persoalkan hal-hal yang tidak perlu? Itu karena rusak hatinya. Hal-hal yang tidak wajar dipersoalkan, berdebat. Itu orang rusak. Seharusnya kita melakukan debat itu hanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Apalagi mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Aduh, hanya membuang-buang tenaga. Lebih baik kita berzikir, perbaiki semua yang 7 tadi. Ya. Semua yang 7 tadi. Bapak jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pengantarnya ini. Belum masuk kita ke yang betul-betul tentang roh kita. Ya. Kata para ulama kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, insya Allah mengenal Tuhannya. Ya. Dirinya dimaksud ini ada yang mengartikan dia adalah hati, dia adalah jiwa, dia adalah roh. Siapa yang mengenal hatinya, berarti mengenal yang 7 tadi. Mengenal liatnya, mengenal pikirannya, mengenal akalnya, mengenal matanya, mengenal pendengarannya, kemudian mengenal kata-katanya. Nah, itu dia. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Hanya orang yang beres 7 tadi itu bisa mengenal Tuhannya. Allah itu suci dan hanya suka yang suci. Allah itu bersih, hanya suka yang bersih. Allah itu indah, hanya suka yang indah. Coba Bapak dan Ibu tata ke 7 tadi. Tata niat, tata pikiran, tata perasaan, tata akal, tata pendengaran, penglihatan, kemudian tata kata-kata. Kalau ini beres tidak ada masalah. Luar biasa kita. Tapi muncul persoalan besar. Apalagi kalau kita sudah tua. Kalau bisa karena biasa. Kalau mulutnya sudah biasa bohong, susah lagi itu tidak berbohong. Tidak pernah bicara tidak bohong, bohong terus. Makanya orang dilarang berbohong karena satu kali berbohong, berikutnya peluang berbohong akan ada. Ditanya berapa istrinya? 1. Serius 1. Begitu meninggalnya 3. Iya. Utamanya pegawai itu ada begitu. Begitu hidup istrinya 1. Begitu mati istrinya 3. Datang lapor itu istri yang kedua, dia bilang, Pak, saya 2 istrinya. Bu, waktu nikah bapak ibu di data ada sidang, ada apa dan sebagainya. Dia bilang, tidak Pak. Ilegal berarti. Bapak ibu akan nikah. Ramai. Kok bisa? Ya saya tidak tahu Pak. Saya juga tidak tahu kalau ada istrinya suami saya. Datang kedua lagi sama. Dua-duanya lagi hamil. Astagfirullahaladzim. Saya bilang mohon maaf ibu memang istri sah karena ada surat nikah. Tapi ibu tidak berhak atas apa-apa. Kenapa? Karena ibu ilegal dari negara. Tidak bisa dapat gaji terusan. Itu karena apa? Dia bohong. Dan saya sampaikan kepada bapak-bapak, yang disuka berbohong. Karena itu awalnya berbohong pertama aman, maka peluang untuk berbohong kedua akan ada. Berbohong kedua aman, maka peluang untuk berbohong ketiga ada.
Dan kalau itu terus terjadi, maka bapak merasa aman dengan kebohongan. Ibu merasa aman dengan kebohongan. Kalau sudah merasa aman dengan kebohongan, itu sudah mendarah daging namanya. Jadi hatinya bapak itu rusak, perlu dibawa ke dokter, perlu dibawa ke ahli psikolog, perlu dibawa ke ustaz, perlu dibawa ke pak kiai supaya hatinya bisa baik. Tapi kalau tidak, dia akan terus melakukan terus. Makanya yang namanya selingkuh itu tidak ada obatnya kecuali mati dan tobat. Tidak ada. Nah, biar tidak bisa apa-apa, tetap dia mau selingkuh. Jadi ya sudah terlanjur, ya tobat memang mati. Nah, karena kalau tidak tobat pasti kita dapat. Iya. Dan jangan belajar dari YouTube atau TikTok, karena pelajarannya di atas ceramah, di bawah bukan lagi ceramah, iklannya terlalu banyak. Nah sekarang tidak ada yang memfilter itu, semuanya los. Semua itu adalah perusak hati, perusak jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang memelihara hatinya, memelihara rohnya, memelihara dirinya. Siapa dia? Dia yang jaga niat, dia yang jaga perasaan, dia yang jaga akal, dia yang jaga pikiran, dia yang jaga mata atau penglihatan, dia yang jaga pendengaran, dia yang jaga kata-kata. Itu yang beruntung. Itu yang beruntung. Siapa yang celaka? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya, mengotori dirinya. Siapa dia? Yang kotor niatnya, yang kotor pikirannya, yang kotor akalnya, yang kotor perasaannya, yang kotor penglihatannya, yang kotor pendengarannya, yang kotor kata-katanya. Itu rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saling mau berkelahi itu kotor. Yang keluar dari mulutnya kata-kata binatang. Kasar kurang aja. Astagfirullah. Orang yang bersih keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Itu orang yang suci itu yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat thayyibah. Makanya kalau kita jalan dengan orang, alhamdulillah, astaghfirullah, masya Allah. Itu berarti masih bersih sedikit itu hatinya. Tapi kalau yang keluar kata-kata yang numpak kakinya, kurang ajar, semutolol, dasar iblis, itu ini di dalamnya rusak. Bukan organnya, tapi hakikatnya hatinya, jiwanya, kemudian dirinya rusak ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu berhati-hati. Berhati-hati ya. Berhati-hati. Orang yang berhati-hati itu, kenapa orang dulu itu kebal? Karena dia berhati-hati. Tidak sembarang bicara, tidak sembarang makan juga.
lewat saja tidak sembarang. Dia itu orang yang kebal dengan senjata tajam orang dulu. Kalau ada orang dulu begini, tidak mau lewat di tengahnya, tidak mau. Kecuali dikasih izin. Tidak kayak kita. Kita sembarangan. Dibilang antri Pak, antri. Dia bilang apa antri? Saya ini bos. Saya ini tidak. Kenapa begitu? Sekali lagi rusak hatinya. Bapak jemaah suami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cuma dikasih tadi waktu sampai jam 6 masih ada sedikit ya. Jadi saya ulangi lagi supaya Bapak bisa sedikit paling tidak memahami sedikit. Langit itu susun dari diartikan secara tarekat dia adalah 7 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu. Diartikan secara syariat dia adalah 7 bintang di langit. Diartikan secara ma'rifat ada 7 surah Al-Fatihah. Diartikan secara ma'rifat dia adalah roh kita, hati kita, jiwa kita yang disusun mulai dari niat, kemudian pikiran, kemudian akal, kemudian perasaan, kemudian penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian kata-kata. Untuk menjadi penghuni surga, 7 ini harus dijaga. Untuk berteman dengan Rasulullah, 7 ini harus dijaga. Untuk berteman dengan banyak orang, 7 itu harus dijaga. Kenapa banyak orang bermusuhan? Karena mulutnya rusak. Kenapa banyak orang bermusuhan? Karena matanya rusak. Kenapa banyak orang suka berkelahi? Karena pendengarannya rusak. Yang dapat dari sana disampaikan ke sana lain. Kenapa ada orang setiap saat pusing? Karena pikirannya tidak mengarah kepada Allah. Pikirannya yang ada hanya bagaimana caranya saya jatuhkan itu si A. Bagaimana caranya supaya dia dipenjara? Bagaimana supaya dia saya kalah? Nah itu saja yang ada, yang dia pikir. Bagaimana dia tidak perasaannya rusak? Dan dia tidak memikirkan Allah. Padahal ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Bagaimana mengingat Allah kalau rusak semua itu yang lain? Rusak mata, rusak telinga, rusak pendengaran, rusak penglihatan, rusak kata-kata, rusak niat, rusak pikiran, rusak perasaan. Bagaimana mengingat Allah? Bagaimana mengingat Allah? Laki-laki bapak-bapak yang diingat hanya perempuan saja. Cantik. Astagfirullahaladzim. Yang masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini barangkali kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Kalau ada benar itu datang dari Allah, kalau ada salah keliru itu datang dari saya pribadi. Tidak ada manusia sempurna yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bila bisa pilih wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.